Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah kelas 1? Ya, mudah-mudahan kabar antum senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di pembelajaran via online mata pelajaran Geografi dan PKN. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali dengan doa ya. Wahid isnan salas doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Bacakan dalil geografi dan PKN. Qala Allah Ta'ala والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Baik, anak solih-solihah, adapun materi pada pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang masjid, baik aktivitas yang ada di masjid, kemudian ruangan apa saja yang ada di masjid, kemudian fungsi masjid itu sendiri. Nah, yang pertama, aktivitas yang bisa kita lakukan ataupun yang ada di masjid. Nah, kita ketahui masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Nah, ya, banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di masjid. Apa saja? Coba perhatikan gambar. Ya, sholat. Kemudian apa lagi? Ya, membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Berzikir, mendengarkan ceramah atau tausiah. Kemudian bisa lagi kita melakukan aktivitas mabit di masjid, ya. Bisa juga, dan masih banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakukan di masjid. Nah, itulah beberapa contoh aktivitas yang ada di masjid. Nah, solih-solihah, sebagai seorang muslim kita harus senantiasa siap untuk melakukan aktivitas apa saja yang ada di masjid, karena itu merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sholat itu kan ibadah ya. Apabila kita melaksanakan aktivitas yang ada di masjid seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, mendengarkan tausiah, tentu kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya setelah kita mengetahui aktivitas yang ada di masjid, kita akan mengenal ruangan apa saja sih yang ada di masjid. Siapa yang di sini sudah pernah ke masjid? Ya, tentu semua saya yakin sudah pernah ke masjid untuk melaksanakan apa? Ya, tentu sholat ya, sholat berjamaah di masjid. Nah, kira-kira apa saja sih ruangan yang ada di masjid? Ya, belum semuanya tentu mengetahui ya. Mari sama-sama kita bahas. Coba antum perhatikan gambar yang ada di samping Ustadz. Perhatikan gambar apa ini? Ya, ini gambar bagian dalam masjid. Ini namanya ruang utama untuk sholat. Ruang utama yang ada di dalam masjid. Nah, digunakan untuk apa? Ya, untuk orang-orang yang hendak sholat berjamaah. Nah, ini di sini tempatnya ya, ruang utama masjid. Digunakan untuk sholat berjamaah. Kemudian perhatikan kembali gambar yang ada di samping Ustadz. Antum amati, ini kira-kira gambar apa yang ada di masjid? Ya, pada gambar tersebut itu adalah ruangan atau tempat untuk ruangan perlengkapan masjid. Nah, ya, ruang perlengkapan masjid digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyimpan barang-barang perlengkapan masjid. Nah, nanti kalau ada barang-barang misalkan seperti karpet, kemudian kipas angin ataupun barang-barang lainnya yang ada di masjid bisa disimpan di ruang perlengkapan. Kemudian coba perhatikan kembali
yang berikutnya. Ruang apa? Ya, ruang teras ataupun bisa disebut juga sebagai serambi ya, serambi atau teras. Nah, digunakan untuk apa ruangan tersebut? Nah, biasanya digunakan untuk para jamaah apabila hendak beristirahat, ataupun bisa digunakan aktivitas lainnya selain sholat ya, atau aktivitas berkumpul, atau aktivitas misalkan ada kajian, musyawarah, bisa juga dilakukan di serambi atau teras. Nah, kemudian yang terakhir yang ada di masjid, ruangan apa ini? Nah, ini tempat apa? Betul sekali, tempat wudu dan toilet atau WC. Digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk jamaah. Kalau tempat wudu digunakan untuk bersuci atau berwudu sebelum melakukan sholat. Kalau kamar mandi atau toilet, nah digunakan untuk apabila para jamaah yang hendak buang air besar dan buang air kecil. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di masjid beserta fungsinya. Nah, soleh-solehah, ketika kita sudah mengetahui ruangan yang ada di masjid dan juga fungsinya, ketika kita hendak melakukan aktivitas di masjid ya, maka kita melakukannya harus sesuai dengan tempatnya. Misalkan ketika antum mau sholat di masjid, maka antum sholatnya di mana? Ya, di dalam masjid atau ruang utama ya, jangan sholat di teras. Nah, karena kita tidak tahu biasanya teras kan ramai dengan orang yang tidak melakukan aktivitas sholat. Nanti takutnya tidak khusyuk atau terganggu. Maka ketika kita hendak melakukan sholat, maka harus di ruang utama atau di dalam masjid. Kemudian contoh lagi, ketika antum hendak buang air besar atau buang air kecil, tentu harus di toilet, jangan di tempat wudu. Nah, sering kita jumpai terkadang ada beberapa saudara kita yang masih seperti itu. Tidak boleh ya, biasanya hal seperti itu di kampung. Nah, itu tidak boleh, ada tempatnya sendiri. Kalau kita mau buang air kecil harus di toilet. Nah, itulah ruangan yang ada di masjid ya. Kemudian apa fungsi masjid? Nah, ada yang tahu apa fungsi masjid? Nah, mari sama-sama lagi kita bahas. Jadi yang pertama, fungsi masjid untuk apa? Ya, tentu untuk ibadah. Seperti tadi, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk bisa juga untuk menuntut ilmu. Nah, apabila ada kajian, ceramah, kita bisa hadir di dalamnya untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama. Kemudian untuk apa lagi? Bisa juga untuk bermusyawarah. Kalau pada zaman dahulu, pada zaman Rasul, itu masjid bisa digunakan untuk tempat bermusyawarah para sahabat. Jadi bisa juga digunakan untuk bermusyawarah ya. Nah, kemudian apa lagi? Bisa juga digunakan untuk tempat berdakwah ya. Misalkan ada tausiah, ceramah, itu salah satu bagian dari dakwah. Bisa mengisi kajian di masjid, itu bagian dari dakwah. Itulah fungsi masjid. Apa tadi fungsi masjid? Tempat untuk ibadah seperti sholat, kemudian tadarus Al-Quran, zikir. Bisa juga digunakan untuk sebagai menuntut ilmu, kemudian untuk bermusyawarah, kemudian untuk berdakwah. Nah, itulah materi kita hari ini ya, soleh-solehah, terkait masjid. Pertama tadi apa? Aktivitas yang ada di masjid apa saja? Banyak, sholat, membaca Al-Quran, zikir. Kemudian ruangan-ruangan yang ada di masjid kita sudah bahas. Kemudian fungsi dari masjid itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.